Sorob, fikih, balagoh, mantik, usuludin itu bukan ilmu agama. Karena apa? Karena itu ilmu buatan manusia. Fikih itu buatan misalkan Abu Hanifah, yang betapapun luar biasanya beliau, tetap beliau itu adalah manusia. Ketika beliau menciptakan ilmu fikih, ya ilmu fikih itu sangat berfaedah, sangat bermanfaat, tapi itu bukan ilmu agama. Ilmu usul fikih yang mencetuskannya adalah Imam Syafi'i misalkan, ya tetap yang itu ilmu itu adalah ilmu dunia, karena tidak diajarkan sama Nabi, itu adalah hasil produk dari kebudayaan. Begitupun bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya, seorang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah, kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita, atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya, pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang, sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah, tapi dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper, guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan dia miskin gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya,